Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cinta, Tasya, Rafa, Kafir. Rafli. dan di sini kita akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih. Pengertian keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-bedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan dan juga sifat-sifatnya. Indonesia dengan keanekaragaman baik itu flora maupun faunanya, keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentu kesehatan bumi. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca karena biodiversitas merupakan fungsi dari Hayati dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Misalnya saja burung galatik yang hidup di Kepulauan Galapagos. Pada mulanya burung ini berasal dari tempat yang sama di Amerika Selatan. Oleh karena hidupnya berpindah-pindah dan menghuni tempat yang berbeda, lama-kelamaan paruh burung galatik mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang baru Gramet. Manfaat di bidang pangan dan sandang. Pangan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi agar hidupnya terus berjalan. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuh energi dan nutrisi. Makhluk hidup khususnya manusia wajib memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas mereka. Oke, lanjutannya di bidang farmasi, tumbuhan yang dapat dijadikan obat tumbuh sebanyak 940 jenis spesies di Indonesia dan 250 diantaranya menjadi obat herbal. Aneka tumbuhan yang biasa dipakai obat yaitu pohon kina dan fungsi sebagai obat penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya. Selain itu ada pula buah mengkudu yang memiliki peran penurun tekanan darah tinggi. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian berbagai bidang pengetahuan. Hey guys, welcome back. Keanekaragaman hayati di Indonesia adalah flora dan fauna. Keanekaragaman flora di Indonesia bisa dibilang sangat banyak, tetapi ada salah satu flora asli Indonesia yang namanya sudah terkenal hingga ke luar negeri, yaitu Rafflesia arnoldii atau lebih dikenal oleh banyak orang dengan sebutan bunga bangkai. Tumbuhan ini biasanya ditemukan di hutan Sumatera. Bukan hanya banyak, tetapi flora Indonesia juga tidak merata. Misalnya saja jumlah hutan di Pulau Kalimantan, Papua, di Pulau Jawa, Kepulauan Sunda,
Maluku dan Sulawesi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oh, tenang.